Halo semua, kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membuat fitur untuk search ini ya. Nah, untuk search ini kita akan menggunakan Laravel Scout. Jadi kita coba ke dokumentasinya Laravel Scout. Nah, jangan lupa kita buat branch baru ya. Git checkout -b tutorial 19. Kemudian kita ke situsnya. Nah, di sini Laravel Scout ini adalah sebuah database solution untuk pencarian teks, full text search untuk eloquent model kita. Nah, ketika kita install, dia sudah membawa driver Algolia. Hanya saja kita tidak jadi menggunakan Algolia. Mungkin di video demo pertama saya sempat bilang akan belajar mengenai penggunaan Algolia. Hanya saja akan berubah karena di sini Algolia sebenarnya berbayar ya. Nah, jadi untuk free trial saya sudah habis, jadi tidak bisa gunain. Namun jangan khawatir, kita akan menggunakan yang gratis. Jadi di sini kalau kita baca, kita bisa membuat custom driver sendiri untuk pencarian kita. Nah, di sini sudah ada yang menyediakan, kita bisa pakai. Walaupun mungkin nggak se-powerful dari Algolia. Oke, kita install dulu. Nah, ini cara installnya, ini kita copy saja. Copy, kemudian kita paste, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita ke browser, kemudian kita ke sini, kita lihat cara penggunaannya. Nah, di sini ada TNTSS driver for Laravel Scout. Nah, di sini, ini instalasinya kita copy, kemudian paste. Oke, kemudian kita tambahkan ini di provider di app.php yang ada di folder config ya. Ini saya copy, kemudian ke config app. Di sini ada provider. Nah, ini provider. Sini, kemudian tambahkan juga ada lagi nih Laravel Scout Service Provider. Oke, save. Kemudian ini kita tambahkan ini ke .env ya. Nah, sini. Kemudian kita publish. Nah, ini ketika selesai kita publish akan dibuatkan file ini ya, scout.php ini. Nah, ini kemudian kita lihat lagi. Di sini kita tambahkan untuk ini ya, drivernya. Jadi di sini kita tambahkan. Kemudian ini kita copy dan di sini kita ganti ya. Nah, ini. Oke. Kemudian tambahkan ini di git ignore.
Nah, selanjutnya cara penggunaannya kita tambahkan di model kita, berarti di model customer. Kita ke model customer. Nah, ini tambahkan di sini. Kemudian tambahkan ini juga use searchable. Oke. Nah, sekarang kita import ya. Kita import. Nih, saya copy. Kemudian paste. Berarti ini app customer. Jadi ini untuk indexing ya. Kena error. Coba ganti pakai ini. Jadi pakai petik. Oke. Nah, ini udah berhasil diimport ya indeksnya ya. Selanjutnya kita buat rootnya. Jadi root untuk search ini kita ke root, kemudian ke API, kemudian di sini kita buat root baru, root, kemudian post search. Nah, nanti kita buat controller baru, misalkan search controller. Kemudian nanti kita buat index. Oke. Save, kemudian kita buat ini ya, kita buat controller. Jadi php artisan make controller search controller. Oke, kemudian kita ke controllernya. Di sini kita add modelnya. Jadi use app_customer. Kemudian request juga illuminate http request. Kemudian custom resource juga ya. Cari app http resources customer as customer resource. Oh ya, ini udah ada. Sorry. Kemudian kita buat function index ya. Kemudian di sini saya kasih validasi untuk ininya, keywordnya. Jadi requestnya masuk ya. Validate. Search term. Required. Nah, cara penggunaan ininya yang search ini. Jadi gini. Kita tampung pakai variable customer misalkan ya. Kemudian model customer, kemudian search. Nah, tinggal ini aja data ini. Jadi data search term. Kemudian get. Udah gini aja. Kemudian kita return ya. Return customer resource collection. Kemudian
kemudian customer. Oke, save. Kemudian kita buat untuk view-nya. Jadi kita buat file baru di komponen, ke resource.js, kemudian komponen, kita buat file baru, new file, search. .view. Kemudian seperti biasa. Nah, ini berarti kita tambahkan name-nya juga, search. Oke, kemudian ini kita ambilkan dari app.view ya di sini. Nah, ini kita cut, kemudian paste di sini. Kemudian di sininya kita ganti, jadi kita import ya. Ini kita buat dulu lah, search. Nah, kita import search from ini search. Kemudian kita tambahkan components. Search. Oke, kita running npm-nya, npm run watch. Oke, ini search sudah. Selanjutnya kita balik lagi ke di search.view ini. Nah, kita tambahkan di sini. Pertama kita buat data function, kemudian saya buat variabel search term, saya kasih nilai kosong. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini vModel, nah search term. Kemudian kita buat methods dan nama search, function access post. Ini ya berarti API, kemudian search, kemudian search term this search term, kemudian then response. Nah, untuk menampung response ini kita buat lagi results ya, kemudian array, kemudian di sini this result sama dengan response data, kemudian catch error. Oke, selanjutnya kita return. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita send result, kemudian kita tampilkan resultnya ya.
kita buat div baru. Kemudian kita dalam kita buat div lagi. Nah, di sini kita pakai directive for, kemudian result in results. Dengan key kita kasih key result.id. Oke, kemudian kita coba tampilkan ya. Saya pakai div lagi. Kemudian text white, saya kasih margin top 2, kemudian margin bottom 2. Kemudian di dalamnya pertama kita tampilkan name-nya, saya pakai paragraph, kemudian kelas, margin bottom 0, berarti result.name. Kemudian kita tampilkan email, saya pakai span, class, text white juga small, text truncate, result.email. Save. Nah, berhasil. Kita coba ke browser, kita refresh. Doni misalnya, Doni, kita coba inspect ya. Dan ke network di sini. Oh ya, sorry, kita lupa. Jadi kita udah buat metode, kita panggil metodenya ya. Jadi input search. Oke, kemudian refresh lagi ya. Misal Doni. Nah, ini ada hasilnya Doni. Oh iya, kita kasih background biar kelihatan ya. Kasih background berarti di sini saya kasih kelas position absolute, kemudian background dark, rounded, text white, kemudian saya kasih padding 2. Save, kemudian refresh lagi. Misal Anton. Nah, kita ada kebutuhan ketika muncul hasilnya kita klik akan ke detail ya. Jadi kita buat linknya juga di sini. Kita buat router link, kemudian URL-nya ke result.url. Kemudian saya kasih kelas blok py2. Oke. Kemudian save. Kita coba refresh lagi. Doni. Nah, Doni. Nah, kemudian kita cari lagi, misalkan tadi ada Anton ya. Anton ini udah berubah, cuman di sini belum berubah. Kalau di refresh baru berubah. Nah, berarti kita tambahkan di sininya, di sini app.view, kemudian di bagian ini search. Nah, di sini ya. Tambahkan key, kemudian root,
dot full path. Save, kemudian kita coba refresh lagi ya. Misal di sini balik lagi Doni misalnya. Nah, berubah ya. Misal di sini ada lagi Budi, Joni, coba Budi dan ke Joni. Oke, nah berubah ya. Hanya saja di sini masih ada muncul ini ya ketika kita klik ya. Nah, ini kita kasih kondisi. Jadi kita ke search.view lagi. Sini kita tambahkan misalkan fokus false ya. Save. Kemudian di sini kita kasih kondisi juga. Jika dia mulai nyari, kita set fokusnya jadi true. Jadi add fokus sama dengan true. Oke. Kemudian kita kasih kondisi di sini di hasilnya ya, berarti ya. If fokus. Jadi ketika fokus true, dia kelihatan hasilnya ini. Nah, kemudian kita kasih kondisi juga, misalkan nggak ada hasil ya, nggak ada hasil. Jadi di sini kita buat div lagi, kemudian jika results sama dengan 0, no result. Found for search term. Kemudian ketika diklik hasilnya, jadi kita set juga klik atau klik fokus sama dengan false. Nah, save, kemudian refresh lagi. Misal Doni. Oh ya, di sini harusnya. Coba refresh. Joni. Nah, hilang ya. Kemudian coba lagi Torik. Oke. Nama coba kita misal nggak ada, kemudian kita ke sini. Nah, ini masih muncul ya. Jadi kita tambahkan juga di sini ya. Jadi ini kita copy saja. One paste di sini. Oke. Save. Kemudian refresh. Kita misal ya. Nah, ini misal nggak kosong, ini kita klik, nah hilang. Misal Anto nggak ada, Anton ada, misal nggak ada, klik, hilang lagi. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di sini di network ini, ketika kita mulai ngetik di sini selalu nambah ya, misalnya tuh nambah terus ya. Nah, di Laravel sebenarnya ada library, jadi untuk memberi jeda. Nah, namanya Lodash. Cara pakainya gini.
kita import dulu. Import, misal saya kasih alias underscore form lodash. Kemudian cara pakainya gini, ini kita function ini sampai sini ya, ini kita cut, kemudian di sini underscore, kemudian debounce, kemudian gini paste. Oke, kemudian kasih misalkan 2 second ya. Oke, 2 second, kemudian save, dan kita coba lagi refresh, misal 1, 2 tuh baru muncul, 1, 2 baru muncul. Nah gitu. Nah ini pun bisa kita set juga, misalkan ketika baru masukkan 1 karakter dia belum mencari, bisa juga 2 misalnya. Jadi kita bikin kalau udah lebih dari 3 baru bisa mencari, baru mulai mencari. Jadi di sini kita tambahkan if this search term dot length, misalkan jika kurang dari 4 misalnya, kita return aja. Nah di sini kita coba lagi, atau 3 aja lah ya. Saya ada Budi misalnya, Budi 4 sih masuk, kalau 3 aja lah. Nama ada yang 3, misal Tri atau apa gitu. Walaupun 1 huruf pun juga ada. Nah di sini AN baru 2 nih. Nah ini belum mencari ya, ketika 3 baru mencari. Nah seperti itu. Anton, nah seperti ini. Nah oke, untuk fitur search-nya ini udah jalan. Selanjutnya kita push. Git add and git commit -m create function search. Git push origin tutorial 19. Git check out master, kemudian git merge tutorial 19, git push origin master.